Sudah 15 tahun. Pasti kalau saya tanya sudah tahu Al-Fatihah dan terjemahannya. Pasti masih banyak. Gimana mau khusyuk? Yang kedua, usahakan ketika sholat jangan banyak gerak. Ada orang sholat begitu selesai takbir, Allahu Akbar. Ya kau ketawa karena kau semua pelakunya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Salah saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salah saya Dasat Latif rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pemirsa yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran pernah bertanya, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu enggak kamu siapa pendusta agama? Salah satu di antaranya Allah kemudian melanjutkan ayatnya, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Siapa mereka yang celaka? Mereka yang lalai dalam sholatnya. Apa yang disebut lalai dalam sholatnya?
masuk di antaranya tidak memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syarat salat. Misal, rukun salat ada yang disebut tumaknina. Apa itu tumaknina? Istirahat sejenak, bernapas-napas sejenak. Kapan penggunaannya? Sujud, ruku, kemudian i'tidal. Contoh, Allahu Akbar. Baca doa sujud, kemudian bernapas sejenak, baru naik. Ada orang sholat seperti matuk ayam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah yang dikategorikan celaka mereka dalam sholat. Nah, coba perhatikan. Kalau tidak naik sami Allahu liman hamidah yang diajarkan oleh Nabi, lihat sejenak, lurus kaki tangan, istirahat sejenak. Bukanlah istirahat sejenak kalau berkata sami Allahu liman hamidah. Itu kau ketawa karena kau yang rasakan kan? Ya, maka kada aflahal mu'minun kata Allah. Nah, selain tadi itu celaka karena dia lalai dalam sholatnya, ada juga orang yang beruntung. Siapa mereka yang beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khasi'un. Mereka yang husuk dalam sholatnya. Lalu ada yang tanya, Ustadz, apa itu husuk dalam sholat? Apakah husuk dalam sholat itu Ustadz tidak ingat apa-apa? Kalau husuk tidak ingat apa-apa, bukan husuk namanya itu. Apa? Pingsan. Maka husuk adalah melaksanakan rukun-rukun sholat. Sujud, istirahat sejenak, subhana rabbil adzim, subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Nap 3 kali, napas beberapa 1-2 kali baru naik. Itu yang disebut husuk. Nah, bagaimana tata caranya bisa husuk? Pertanyaan, bagaimana tata cara bisa husuk? 1, usahakan yang kalian baca, minimal tahu makna ayat itu. Pasti kalau saya tunjuk di sini ada yang tidak tahu. Sudah berapa tahun sholat, Bu? Sudah berapa tahun sholat? Sudah 15 tahun. Pasti kalau saya tanya sudah tahu Al-Fatihah dan terjemahannya. Pasti masih banyak. Gimana mau husuk? Yang kedua, usahakan ketika sholat jangan banyak gerak. Ada orang sholat begitu selesai takbir, Allahu Akbar. Ya kau ketawa karena kau semua pelakunya. Sholat kayak kena angin puting beliung. Allahu Akbar. Ada pula Allahu Akbar. Maka ketika sholat usahakan jangan banyak gerak. Kalau malah Imam Syafi'i geraknya dibatasi 3 kali. Kalau lewat dari 3 kali dikhawatirkan sholatnya tadi tidak sah. Nah, kemudian apalagi usahakan ketika sholat itu kalian matanya jangan seperti mata pencuri. Mana disebut mata pencuri? Ada kan orang sholat matanya kayak mata pencuri. Allahu Akbar. Itu mata pencuri itu. Maka ketika sholat disunnahkan melihat apa yang kita sujudi. Allahu Akbar. Nah, soal meletakkan tangan terjadi perbedaan pendapat ulama. Kalau ada khilafiyah namanya dalam fikih, perbedaan pendapat ulama, silakan lakukan apa yang kamu yakini tanpa menyalahkan pendapat orang lain. Contoh, selesai takbirkan Allahu Akbar. Meletakkan telapak tangan, ada beberapa cara. Allahu Akbar. 1 di atas dada, dia begini. Ada kan lihat dah? Ada lagi yang kedua, Allahu Akbar antara dada dengan perut. Yang ketiga, Allahu Akbar di atas pusat. Yang keempat, Allahu Akbar di bawah pusat. Porno lagi nih. Bukan di bawah sekali. Yang kelima, Allahu Akbar lurus. Ini umumnya orang Syiah. Allahu Akbar. Mau begini silahkan. Mau begini silahkan. Mau begini silahkan. Mau begini silahkan. Semua ada pendapat ulamanya dan ada dalilnya. Lalu kalau begitu Ustaz, mana yang keliru dan salah kalau kau pakai semua? Allahu Akbar. Itu ini kalau politik ini main 3 kaki dia ini. Maka saudara-saudara sekalian, supaya bisa khusyuk dalam sholat, syarat pertama yang harus kita lakukan, belajar. Sekarang hanya orang malas yang tidak bisa pintar dalam agama.
Zaman saya kecil dulu, mau belajar agama, belum tentu ada kitabnya. Ada kitabnya, belum tentu ada duit beli. Sekarang ada Mr. Google, semua terjemahan bisa dia lakukan. Mau bahasa India, mau bahasa Arab, mau bahasa Perancis, semua bisa diterjemahkan. Namanya Mr. Google. Cuma ada yang saya pernah jengkel, Bu. Saya pernah ke Los Angeles. Ibu tahu Los Angeles? Tahu? Dekat Cikampek. Ya kan? Saya mau tahu bahasa Inggrisnya, saya tidak takut sama istri. Saya bilang, hai Google, apa bahasa Inggrisnya saya tidak takut sama istri. Langsung dia bilang, kamu bohong, kamu bohong. Kamu... Maka saudara-saudara sekalian, syarat utama kalau mau husu harus belajar. Nah sekarang belajarnya bulan Ramadan inilah tempat kita belajar untuk mendalami agama terutama sholat. You understand? Thank you very much. Masya Allah, terima kasih Ustadz Dasat Latif atas pencerahannya. Mau kemana? Oh masih di sini. Masih di sini. Saya sangat terkesima begitu Ustadz masukin di sini. Cakep betul Insya Allah. Nyewa, Kayak pengantin nyewa, dari India. Nyewa Ustadz, iya. Apa cucu ini? Ya ibu-ibu gimana? Selama ini udah husu belum sholatnya? Cing, tapi di sini pasti banyak yang punya pertanyaan nih buat Pak Ustadz, iya dari ibu-ibunya nih. Kayaknya muka-muka mau nanya gitu. Oke, kalau gitu kita kasih kesempatan yang Iya, mau nanya. kasih Iya. dong. Siapa Ya. yang mau bertanya di sini? Atau ada yang mau menjawab? Jangan dong, yang menjawab Ustadz. Masa dia menjawab? Ada yang mau bertanya, Ibu, Bapak? Boleh angkat kaki dari sini? Enggak, angkat tangannya, angkat tangannya. Oh ini Ibu nih, kebetulan udah bawa mic dari rumah nih. Ya, Iya, oke. Silakan Ibu, sebutkan namanya siapa, terus dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli dari Jakarta. Ya, Mau bertanya bagaimana jika kita dalam sholat tidak khusyuk dalam rakaat. Oke. coba ulangin dari sebelum berdiri Bu. Diulangi pelan-pelan ya Bu ya. Berdiri Bu, berdiri. Iya. Ya. Bagaimana cara melakukan sujud sahwi yang benar? Oh. Lo ganti. Oke, Ibu udah siapin banyak pertanyaan. Tapi pilih satu saja yang mau ditanyakan. Tadi udah 2 tuh ya. Yang mana Ibu yang mau bertanya? Bagaimana cara melakukan sujud sahwi yang benar menurut ajaran Islam Oke. saat kita tidak khusyuk lupa rakaat sholat? Oh itu. Ya. Itu namanya lupa ingat. Lupa ya. Lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Ingatnya. Iya. Silakan Ustaz dijawab. Bagaimana tata cara kita melakukan sujud sahwi kalau kita nggak khusyuk terus lupa rakaat? Ya, saya jawab Pak Toncing. Silakan dong Ustaz. Jadi itu orang sujud sahwi kalau 1 lebih rakaat, ragu. Ini sudah 3 atau 2? 3 atau 2? 4 atau 3? Ketika ragu bilangan, maka ambil bilangan kecil. 3 dengan 2 bilangan kecilnya berapa? 2. 4 atau 3 bilangannya? 3. Jadi ketika ragu, maka ambil bilangan kecilnya. Kalau berpikir ini sudah 3 atau 4, maka pilih 3 berarti tinggal tambah 1. Kalau lebih akan jadi pahala. Kalau kurang sujud sahwi itulah yang melengkapinya. Ya, yang kedua ada tata rukun-rukun yang dilupa. Misalnya, wah saya tidak tahayat tadi di rakaat kedua, lupa tahayat awal. Maka caranya sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan kapan? Ketika selesai sujud yang kedua, sujud terakhir maksud saya, selesai sujud terakhir setelah tahayat bil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam Bu. Ibu sujud sahwi dulu baru naik assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Oke? You understand? Thank you very much.